Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan untuk kedalaman pondasi dengan menggunakan data tanah. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang bagaimana cara mengolah data tanah, yaitu data tanah NSPT. Nah, data tanah yang kita olah tadi, NSPT tadi, kita olah dan kita mendapatkan untuk daya dukung izin dari kedalaman tanah per kedalaman tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan mencari bagaimana menentukan untuk mencari kedalaman dari pondasi yang kita rencanakan. Dan kita akan menghitung untuk ini adalah contohnya untuk kita mencari pondasi kedalaman dari pondasi dalam, yaitu ini pondasi minipel ya. Nah, nanti berarti kita bisa menentukan bagaimana kita menentukan untuk kedalaman dari pondasi ini, kemudian jumlah tiangnya yang dibutuhkan, kemudian kita bisa merencanakan untuk pelcap yang akan kita rencanakan. Nah, jadi kita langsung saja untuk next. Jadi yang pertama, data yang dibutuhkan adalah kita harus menghitung terlebih dahulu gaya aksial kolom atau PUK. Jadi, gaya aksial kolom atau PUK ini bisa kita peroleh dari hasil perhitungan analisis menggunakan analisis program komputer yaitu SAP atau ETABS, maupun kita bisa menggunakan menghitungnya dengan cara manual. Nah, setelah kita mendapatkan PUK-nya untuk gaya aksial kolomnya, misalkan saja di sini untuk gaya aksial kolomnya atau PUK ini adalah 634,1 kN. Nah, setelah kita mengetahui untuk PUK-nya, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan untuk trial error dari kedalaman yang kita inginkan. Misalkan saja di sini kita akan mengambil kedalaman yaitu di 18 meter. Jadi misalkan kita rencanakan apabila PUK atau gaya aksial kolom itu kita rencanakan di kedalaman 18 meter, itu bagaimana ya? Jadi misalkan saja seperti ini. Nah, jadi untuk kedalaman 18 meter itu untuk daya dukung izin tiangnya yaitu adalah 62,9 ton. Nah, karena di sini untuk PUK itu adalah kilonewton, maka untuk PA-nya kita juga ubah ke kilonewton. Jadi dari ton kita ubah ke kilonewton, yaitu dari 62,9 sama dengan 629 kilonewton. Nah, langkah selanjutnya setelah itu kita menentukan untuk pelcap atau pur yang akan kita rencanakan. Jadi di sini kita masih trial error semua ya. Karena kita di sini untuk mendesain. Nah, jadi yang pertama kan tadi sudah menghitung untuk PUK. Kemudian kita menentukan untuk kedalamannya, dan selanjutnya yaitu kita merencanakan untuk pelcap atau pur yang akan kita rencanakan. Jadi misalkan untuk L-nya itu ada 1,5 meter dan B-nya kita rencanakan ada 1,45 meter. Kemudian tebal pur atau tebal pelcap di sini adalah 0,6 meter. Nah, setelah itu kita cari untuk berat pur rencana atau berat pelcap rencana kita. Jadi untuk beratnya berarti B kali L kali H dari pur ini, kemudian kita kalikan dengan BJ beton. Jadi BJ betonnya adalah 24 kN per meter kubik. Nah, didapatlah di sini untuk berat pur rencana adalah 31,32 kN. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mentotal semua beban vertikal atau sigma V yang sudah kita hitung tadi. Jadi total beban vertikal atau sigma vertikal di sini ada gaya aksial kolom dan berat pur rencana atau berat pelcap ya. Jadi gaya aksial kolom PUK kita tambahkan dengan berat pur rencana. Nah, didapatlah 665,42 kN. Itu adalah sigma V atau total beban dari vertikal ini. Nah, langkah selanjutnya
kita cari berapa sih tiang yang dibutuhkan apabila kita dengan gaya aksial kolom PUK 634,1 kN dengan mengambil trial error 18 meter, itu berapa tiang yang dibutuhkan. Nah, kita menghitung di sini. Jadi N ini adalah jumlah tiang sama dengan sigma V dibagi dengan daya dukung izin kedalaman dari yang kita ambil, yaitu kedalaman 18 ya. Jadi sama dengan sigma V, jadi sigma V dibagi dengan daya dukung izinnya, yaitu 629 ini. Nah, didapatlah untuk jumlah tiangnya yaitu sama dengan 1,057, maka kita gunakan 2 tiang. Nah, langkah selanjutnya karena kita mendapat 2 tiang, maka kita selanjutnya yaitu ke efisiensi kelompok tiang. Jadi, tadi sigma V kita ketahui adalah 665,42 kN. Kemudian daya dukung izin kedalamannya yaitu ada 629 kN. Kemudian D tiang di sini kita merencanakan menggunakan minipel dengan dimensi penampang yaitu 25 x 25 cm. Jadi nanti untuk dimensi penampangnya ini bisa rekan-rekan ubah sesuai dengan perencanaan yang rekan-rekan inginkan. Jadi di sini kita menggunakan contohnya adalah 25 x 25 cm. Bentuknya persegi ya. Nah, kemudian setelah itu S tiang. S ini adalah jarak tiang. Jadi jarak tiangnya itu biasanya rumusnya ada 2,5 sampai dengan 3D. Jadi bisa kita gunakan seperti itu, namun tidak memungkiri apabila kita ingin perencanaan nanti trial error untuk tiangnya. Nanti yang penting nanti di bawah itu nanti dicek aman atau tidak seperti itu. Jadi nanti untuk minipel itu ada trial errornya sendiri dari sampai bawah, nanti ada gaya geser 2 arah, kemudian ada gaya geser yang bisa ditahan, kemudian ada penulangannya juga nanti bisa dihitung. Namun pada video kali ini kita hanya sampai pada pembahasan untuk mencari kedalaman pondasi. Jadi kedalaman pondasi berapa sih yang aman seperti itu. Nah, kita lanjut saja, berarti next balik ke topik. Jadi setelah kita menghitung untuk S tiang, kita rencanakan S tiangnya, jarak tiangnya adalah 2,5 kali D. D-nya adalah tadi 0,25 ya. Nah, setelah itu kita menghitung untuk arc tangen D per S sama dengan didapatlah 21,8 derajat. Nah, untuk M dan N karena ini adalah 2 tiang, maka M dan N-nya adalah 1. Jadi, M ini adalah jumlah tiang dalam satu jurusan. Kemudian, N ini adalah jumlah tiang dalam satu baris. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi, nanti tinggal disesuaikan dengan jumlah tiang yang kita rencanakan. Seperti itu ya. Dan ini untuk M dan N seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya kita ke EG. EG adalah rumusnya 1 min. Seperti ini rumusnya. Ini langsung saja ya, untuk EG sama dengan sudah didapat sama dengan 1. Nah, kemudian untuk P total di sini adalah EG dikali dengan NP kali PA. Jadi EG yang sudah kita hitung adalah 1. Kemudian kali NP ini adalah jumlah tiangnya. Kita merencanakan untuk untuk N jumlah pondasi, tiang pondasi itu adalah 2 tiang. Kemudian selanjutnya dikali dengan PA. PA ini adalah daya dukung izin dari kedalaman yang kita rencanakan yaitu 629. Nah, setelah itu didapatlah P total sama dengan 12.058. Nah, setelah itu didapatlah untuk P total di sini ada 1.258 kN. Nah, maka bisa kita simpulkan karena daya dukung vertikal kelompok lebih besar daripada
gaya aksial perlu, jadi sigma V ini lebih besar dari sigma V, maka aman, perencanaan kita aman. Nah, jadi pada kedalaman 18 meter dengan PUK sebesar 634,1 didapat 2 tiang dengan pelcap rencana seperti ini. Namun, semisal kita ya akan merencanakan, misalkan kedalamannya ini kita ubah, kita naikkan menjadi kedalaman 12, misalkan ke kedalaman 12 meter. Nah, jadi kita ubah misalkan 12 meter. Pastinya dia akan berubah juga kan. Nah, pasti dia akan berubah. Jadi nanti itu akan trial error untuk kedalamannya, dan kita menyesuaikan untuk dari pelcap dan juga PUK-nya dan kedalaman. Jadi tidak bisa mematok, jadi untuk kedalaman segini itu aman atau tidak, itu sesuai dengan data tanahnya kita. Jadi nanti untuk itu bisa kita trial error. Nah, jadi begitulah untuk mencari kedalaman dari pondasi dalam, misalkan seperti ini, untuk hanya mencari kedalamannya saja ya. Jadi begitu untuk cara mencari kedalamannya saja. Namun apabila masih diteruskan, itu nanti ada trial errornya lagi. Jadi nanti apabila kita teruskan sampai bawah untuk perencanaan minipel ini, nanti dia bisa berubah untuk berat perencana maupun kedalaman. Karena pastinya ada hitungan-hitungan untuk kontrolnya itu lebih banyak, seperti gaya geser 2 arah, kemudian nanti terhadap tulangannya seperti itu. Jadi tidak bisa mematok ke sini saja kalau kita merencanakan pondasi minipel. Jadi nanti ada trial errornya masih banyak di bawah. Namun ini karena kita topiknya untuk membahas hanya bagaimana mencari kedalaman, jadi kita hanya sampai sini saja ya. Jadi kurang lebihnya terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.